Waalaikumsalam. Ya Allah, bawaannya banyak ya, Bu. Masya Allah. Bawa gembolan. Apaan itu isinya? Isinya Apaan toh? Oh, itu jajan Mihat. Mbak Yola mau tahu isinya apa? Keluarkanlah, Kak. Lepaskan, Jadi, Kak. Ini gembolan yang biasa aku bawa kalau ke kantor. Nah, biasanya gembolan ini pesanan semuanya. Oh, gitu. Nah, tapi ada yang standar yang saya bawa. Apa yang tuh? Sering orang tanya. Duduk, Kak. Duduk, Kak. Ya Allah, sampai lupa Pantesan nggak duduk. disuruh duduk loh. Apakah isi dari gembolan Isinya, tersebut? mau Kita tahu? keluarkan satu persatu. Nah, ini pertama deep olive. Aha. Karena kalau di kantor saya itu suka banyak yang ngeluh kolesterol, terus karena mungkin di depan laptop terus ya, jadi punggung suka kaku. Oh, gitu. Terus ada juga kopi, karena kebanyakan bapak-bapak itu sukanya ngopi. Nah, biasanya saya nawarin kopi yang sehat, kopi sevel gitu. Terus ada lagi nih semua Mbak Yola dikeluarin. Iya, keluarin aja, nggak Keluarin apa-apa aja kok. ya. Itu kantong Doraemon kayaknya ya. Iya, ini tiap hari saya bawa, nggak pernah nggak. Karena emang di kantor itu alhamdulillah udah banyak yang pakai produk HNI. Itu baru akhir-akhir ini ya. Nah, terus ada lagi nih pasta gigi. Kalau pasta gigi selalu saya bawa karena ya ini pintu masuk yang mudah banget buat PCA pakai gitu. pasta gigi. Kamu yang ngeluarin barang, aku yang deg-degan. Apalagi gitu. Terus ada lagi ya ini P3K minyak. Ini minyak selalu saya bawa. Kalau ini nggak dijual, saya juga sedia buat pakai sendiri. Sih. Dan ini biasanya saya jembreng di meja, emang sengaja. Jadi itu trik yang jitu buat orang nanyain itu apa sih gitu. Gitu. Kamu kok kayak aku sih. Pemirsa. Tadi aku jadi MC di acara rapat orang tua wali murid. Aku jadi MC di pojokan duduknya di meja. Gitu. Aku jembreng di MHS. Memang gitu. Jadi orang tertarik buat nanya. Oh, betul ya. Sengaja. Terus Baik, ada lagi apa nih. lagi? Ya ampun. Harusnya sih biasanya ada extra food juga. Kalau ini emang saya juga biasa bawa dan saya juga stok di kantor juga. Jualan ecer. Oh my god. Nggak ecer. Oh, Kalau di nggak. kantor harus beli satu box. Kan duitnya. Oh iya. Terus sama ini jangan lupa Mbak Yola, brosur. Oh. Nah, kalau brosur ini senjata yang udah dibawa kemana-mana. Gitu. Jadi kalau orang nanya produk, kita udah ada brosur ya. Terus ada lagi. Apalagi, Masya Allah, banyak banget. Ini katalog. Oh iya. Jadi kalau Brosur aja nggak cukup ya, harus ada katalog. jadi kadang ada orang yang nanya, iya itu katalognya ada nggak? Ya kita udah siap. Pokoknya semua orang yang nanya kita udah siap bawanya apa. Tapi ini biasanya kalau katalog saya tinggal di Kantor. lemari, di lemari kantor sama buku panduan. Jadi Sengaja ya, kita bisa modus. ngasih contoh tuh kalau yang daftar 30.000 dapatnya ini sama kartu gitu. Terus What else? Apalagi Oh my ya? god. Banyak sekali. kadang kan orang emang nanya Ini itu berat, gembolan isinya berat apa? loh Kak. Ini Kakak Iya, tiap hari nggak takut tiap hari. bongkok atau apa Dan gitu? ini sebenarnya baru sedikit Mbak Yola, biasanya tuh lebih berat dari ini. Terus ada satu gembolan lagi yang biasanya saya bawa, Apa? produk juga. Karena di kantor saya itu alhamdulillah sudah ada lebih dari 8 stokis. Itu mitra-mitra saya semua. Terus ada di beberapa bagian juga sudah ada. Jadi mereka kalau stokis kan belanja minimal ya lumayan lah ya. Kadang di tetangga sebelah itu kementerian sebelah juga belanjanya ke saya. Oh, Terus ada yang kementerian dia. di BSM Bank Syariah Mandiri sama yang di pusat. ESDM itu juga belanjanya ke saya. Oh, ini udah selesai belum isi udah dikeluarin? Ini ya udah dimasukin aja ya. Udah nggak Sebenarnya apa-apa kok, masih taruh ada. sini aja. Masih ada, intinya ini yang biasa saya bawa ini pesanan tapi stok masih ada juga di kantor saya nyetok. Sampai Begitu. lupa nyapa loh Sobat Halapreneur. Ya, ini dimasukin lagi apa gimana nih? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Udah di di sini zembreng aja aja ya? udah nggak apa-apa, biar ketahuan ya kita lagi jualan. Iya. Dan biasanya ini saya emang taruh di atas meja kerja. Jadi setiap ada yang ngeluh di depan saya itu udah langsung. Aduh, Ya kan sakit paling gini. sering. Aduh pusing nih kerjaan, makanya biar nggak pusing minum nih, kopi. sevel nih, gitu. Kadang saya suka iseng ya nyeduh kopi.
di depan orang-orang. Keliling-keliling gitu. Gitu. Di bawah doang. Terus dikasih nyoba, pokoknya ini buat bagi-bagi di kantor aja. Tinggal dibagi-bagi biar mereka bisa ngerasain manfaatnya juga. Baik, kita sapa dulu ya, sampai iya. lupa loh. Assalamualaikum Sobat Halapreneur. Assalamualaikum. Jumpa lagi, bingung ya, ini siapa ya? Gitu kok tahu-tahu bawa-bawa gembolan ngeluarin barang ya. Ini ada Kakak Ella. Ella siapa? Saya namanya cukup panjang, cuma satu kata. Laila. Udah. Nama panjangnya Laila. aslinya? Iya. Laila Majnun. Enggak ya? Enggak, itu mah beda lagi ya. Laila, panggilannya Ella. Oh gitu. Jadi kalau misalnya Mbak Yola ke rumah saya, nyari Laila nggak bakal ketemu CRT. Tapi kalau nyari Ella, insya Allah langsung dituju ke rumah. Oh. Karena terkenalnya Ella. Masih agak mirip-mirip lah ya. Aku nggak tahu nama aku siapa, dipanggilnya jadi Yola kan. Nanti itu kita belajar di sejarah ya. Masih mirip-mirip. Ella Laila. Ini adalah seorang PNS yang mungkin kemarin Sahabat Halapreneur pernah baca ya broadcast tentang beliau ini. PNS di Kemkom Info, ngomongnya harus gitu ya. Kemkom Info. Sekalian olahraga muka ya. Senam wajah. Kemkom Info ini alhamdulillah ternyata bisa jadi LED walaupun beliau berstatus sebagai PNS. Ini salah satu contohnya aja ya, masih banyak LED HNI yang banyak ternyata statusnya masih PNS, bahkan sudah ada yang resign dari PNS. Kudu gitu ya ngomongnya. Kudu, karena kalau ngobrol sama Kayla spesial, Bo. Jarang-jarang bisa ketemu ibu ini karena sibuk kan ya beliau ya. Aku seneng liatin Mbak Yola ngomong gitu. aja. Aku dengerin. Itu nanti kamu yang wawancara aku. Kebalik ini ya. Kamu yang kebalik. Kak Ella, jadi PNS sudah lama? Saya jadi PNS itu sudah hampir 10 tahun, dari tahun 2009. Ini 2020 Sekarang loh. 2020, berarti 11 tahun. Dong, gimana sih? Iya, 11. 11 tahun. Ya, 11 tahun. Itu tadinya sebagai apa? Tadinya sih saya kerja swasta. Oh, swasta. Selama 2 tahun di sebuah NGO di Semarang. Emang backgroundnya ada hubungan dengan Kominfo kah? Atau? Kalau background dengan Kominfo sih nggak ada. Background pendidikannya? Saya kuliah di hukum. Di hukum sampai kuliah di hukum ya? Kenapa di kamu Fakultas curi? Hukum, maksudnya. Di Fakultas Hukum Undip ya di Semarang. Itu tahun berapa tuh? Tahun 2001. Angkatan 2001. Angkatan 2001. Hai Undip Hukum, ini alumni Anda tahun 2001 ya. 2001. Terus lulus 2005. 4 tahun lah. Lumayan cepet dong. Cepet. Biasanya kan agak lambreta, Bo. Iya, alhamdulillah cepet. Terus habis itu main-main sambil kerja. Alhamdulillah tuh daftar iseng-iseng daftar beasiswa S2 dapat. Di Undip juga. Itu main-main tahun. aja dapet ya. Kayaknya rezeki dah. Gitu. Nggak direncanain dapet. Waktu itu hukumnya hukum laut internasional. Keren banget. Harusnya tuh di Kementerian Kelautan. Aturan Kementerian Kelautan. Juntrungannya jadinya di Kementerian Kominfo. Nggak apa-apa, kita syukurin aja. Iya, baik. Dan itu memang jadi PNS tuh doa orang tua sih kayaknya. Itu dari sekian lama saya daftar banyak instansi, baru itu keterima di Kementerian Kominfo. Emang cita-citanya, cita-cita ibu saya emang jadi PNS. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau, cuman ya alhamdulillah orang keterimanya PNS ya disyukurin aja, dijalanin aja gitu awalnya. Emang Kayla cita-citanya dulu mau jadi apa? Kayak Susan aku ya, Kak Dulu Ria. cita-cita aku ini mau jadi dokter. Cita-cita. Terus sekolahnya kenapa hukum. Sekolahnya hukum? Karena nggak keterima. Jadi dulu kan saya IPC tuh. Kalau IPC kan ada ceritanya kan ketiga tuh cadangan. Pilihnya hukum. Yakinnya sih dapat kedokteran. Pokoknya udah mantep banget lah. Taunya keterimanya di hukum. Bener-bener di hukum ya Anda ya. Ya udah kita jalanin aja lah. Pokoknya ya semuanya disyukurin apa yang didapat. Gitu aja. Sampai akhirnya jadi
PNS lah di Kemkominfo. PNS di Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo. Itu sebenarnya rencananya mau jadi anggota DPR. DPR. Oh, caleg. Wah, ada lagi nih. Menarik jadinya loh. Tapi di Kementerian Kominfo. berbicara tentang cita-cita, ketika kecil pernah ditanyain cita-cita kan, selalu jadi apa guru, pilot, tapi nggak pernah ada cita-cita ditanya jadi caleg. Ternyata kamu emang pengen. satu-satunya pernah aku temui punya cita-cita jadi caleg. Iya, pengen banget tuh jadi anggota dewan waktu itu. Biasa kan dulu mahasiswa kan suka lebih senang berkegiatan ekstra ya daripada di kuliah belajar gitu. Emang modusnya gitu ya. Dulu kan saya juga aktif di badan eksekutif. Di beberapa ekstra kegiatan mahasiswa juga. Jadi lebih senang kegiatan di luarnya. Makanya cita-citanya mau jadi anggota DPR. Kamu juga ajaib. Karena apa? Karena yang namanya PNS, ASN itu udah nyaman banget buat banyak orang. Nggak usah perlu cari tambahan lagi. Kamu malah nyemplung di HNI. Iya. Sejak kapan kamu akhirnya terpikirkan kakak? Sebenarnya sih nggak kepikiran mau HNI. Jadi sebetulnya ya di HNI itu awalnya, semoga nggak didengerin siapa-siapa ya. Suami kamu nggak ada? Awalnya terpaksa banget. My God. Terpaksa gabung ya, karena kan dulu disuruh suami daftar tuh, suruh nyerahin KTP. Beneran ya suaminya ternyata dibalik karena semua ini. saya orang yang taat sama suami saya biar masuk surga ya. Amin ya Allah. Jadi ya udah saya daftar aja, masalah ntar mau gimana bodo amat, ntar aja belakangan gitu. Pokoknya ya udah daftar dulu aja. Itu tahun pertengahan tahun 2016, bulan Juni tuh. Kok kita sama? Sama ya. Ini berarti bentar lagi LED. Juli apa Juni? Amin ya Allah. Terus ya lanjut ya. Nah itu saya baru coba produknya doang waktu itu, karena emang saya kenal MHS ini udah dari kuliah. Dulu namanya beda, sekarang kan MHS. Jadi pas saya gabung, ya udahlah buat pakai produk sendiri gitu ya. Dan emang nurut sama suami waktu itu. Ya udah tuh saya daftar buat pakai persendiri dulu. Gitu. Itu tahun 2016 awal. Terus udah gitu, saya juga waktu itu nggak ngerti tuh. Pokoknya disuruh ngapain di HNI kagak ngerti. Ngerti-ngertinya itu baru pas ikut kan kalau home sharing emang beberapa kali ya, cuman nggak ya home sharing standar lah di rumah. Terus waktu itu diajakin SBP tuh di Bandung. Nah SBP di Bandung itu saya ngelihat orang-orang kayaknya keren banget gitu ya, di atas panggung pakai jas kuning waktu itu lah, jas LED yang zaman dulu ya. Waktu itu saya belum tahu sih istilah LED. Itu saya ingat banget waktu itu yang ngisi itu Pak Firly, terus ada juga Pak Husni Mubarok ya, ada Pak Mahmudin Purwo waktu itu, Bu Sri Susanti Anissa, sama Bu Penny Cimahi tuh. Itu di Bandung Desember 2016 kalau nggak salah. Nah mulai saat itu pas ngelihat mereka, rupanya saya terbakar rupanya. terbakar baru sekedar pengen tahu lebih dalam. Padahal sih udah stokis, cuman stokis nggak PCA, HS juga santai aja gitu ya, nggak semangat kayak sekarang. Stokis disuruh suami juga jangan-jangan ya iyalah kan ya begitu. Istri solehah ya. Terus udah gitu, nah ya pas SBP itu saya ngelihat leader-leader waktu itu. Terus saya ngelihat Bu Penny pakai jaket LED, saya langsung ngebatin, ih cakep banget tuh jaket LED-nya. Jaketnya ya. Jaketnya, orangnya mah saya nggak pikirin waktu itu. Terus saya mikir sebelah saya inget banget tuh kalau nggak salah depan saya, tapi dia kayaknya udah lupa, Bu Oneng waktu itu ya. Bu Hajah Oneng ya. Saya nanya, tapi nanya bukan ke Bu Oneng sih, sama sebelah saya. Mbak itu kalau mau pakai jaket itu belinya di mana? Terus itu kudu jadi LED gitu jawabnya. Oh LED apaan tuh gitu kan ya. Nah apaan tuh gitu kan ya. Sejak saat itu tuh saya kepengen jadi LED tuh sejak saat itu, karena pengen punya jaket kuning itu doang. 2017 tuh ya. 2016 akhir. Oh 2016 akhir. Nggak kepikir gimana cara ngejarnya, belum. Yang penting termotivasi untuk pakai jaket LED gitu doang.
Nah sejak saat itulah saya mulai semangat ngerjain HNI, terus ke kantor pun. Jadi saya itu kan Desember ya, nah mulai awal tuh Januari 2017. Jadi saya pulang dari Bandung, kayaknya saya harus bisa juga deh, kayak mereka harus berdiri juga tuh di atas panggung gitu. Kalau mereka bisa, kenapa saya enggak gitu ya. Terus ya udah saya coba ngejalanin, mulai serius tuh. HS-nya juga serius, terus diajarin cakep tuh apa sih, mulai saya jalanin. Jadi cuma HS, PCA, dan sejak itu tuh 2017 awal saya mulai istilahnya menghayati banget HNI. Jadi kalau dulu saya ke kantor itu dengan nggak ada semangat untuk syiar produknya, sekarang bertambah jadi pengen untuk syiar produk halal HNI gitu di kantor. Sampai sekarang sih kalau di kantor itu, kalau orang-orang ngelihat saya ya ingatnya kalau nggak pasta gigi ya sabun. Mbak Ella, wah untung ketemu Mbak Ella nih, jadi pengen beli pasta gigi gitu. Nggak ada niatan buat ganti nama jadi Ella Hayati gitu? Enggak, udah cakep banget itu Ella. Karena menghayati banget kan buat jadi LED. Akhirnya jadi tercapai lagi di LED di tahun 2018 September. 2018. Itu udah lama ya, itu kayak karena niat saya buruk ya, cuman punya jaket LED doang gitu ya. Terus akhirnya saya belajar, ternyata bisa lebih tinggi dari itu kan. Akhirnya kan tuh di SBP tuh nggak tahu LED apa, HSPCA gimana gitu. Itu Taunya siapa yang ngajarin? Yang ngajarin mentor saya. Siapa mentornya? Alhamdulillah saya dapat mentor. Waktu awalnya juga saya dikenalin sama Bu Ratu Ira ya. Itu waktu suami saya ngenalin tuh saya biasa aja gitu ketemu Bu Ratu Ira, kata suami saya, ini leader keren loh, leader besar di HNI gitu. Karena saya waktu itu ngerasa, apaan ya LED apaan? Terus leader itu apa, kan karena baru kan nggak kenal ya, baru pertama kali ketemu tuh. Jadi ya saya ngerasa biasa aja, udah gitu saya juga masih ngapain sih nih, sebenarnya saya nggak suka diajak-ajak bisnis itu dulu. Sekarang udah ngerasain duitnya, Bo. Iya. Sekarang mah ya Allah, saya nggak bisa dipisahkan dari HNI. Sampai saya kadang kalau malam itu ya, kalau PCA belum tercapai tuh suka kepikiran nih besok mau ngapain ya, PCA kemana gitu. Semalam aja saya kayak kalau nggak salah saya mimpi apa ya, pokoknya ada HNI-nya. Beneran, saya kalau ke kantor itu kalau udah nggak bawa brosur tuh udah kayak ketinggalan dompet. Gitu. Karena ini penting banget. Pokoknya saya bangun tidur itu, nih hari ini kalau ketemunya Abang Gojek ya udah sama Abang Gojek aja. Kebetulan udah akrab bener sama Abang Gojek. Karena kan kebetulan saya ke kantor itu hampir 1 sampai setengah jam. Kalau naik bis bisa sampai 2 jam. Jadi saya udah percobaan naik transportasi umum itu hampir setahun, pindah-pindah, akhirnya capek sendiri. Akhirnya ya udahlah, bismillah, ya Allah minta doa restu, naik Gojek. Udah dari rumah sampai kantor 1 jam naik ojek, pulangnya begitu juga. Ongkosnya 50.000 sekali jalan. Bayangin. Coba Mbak Yola bayangin, 50.000 sekali berangkat, pulang 50.000 berapa coba? Iya, 100.000 kan? Kali 20 hari. Banyak. Nah itu, setengah lebih gajinya buat bayar ojek doang. Dulu saya ngerasa berat banget, tapi setelah saya kenal HNI, judulnya diganti, saya berbagi sama Abang Gojek, jadi nggak apa-apa gitu. Bagi-bagi rezeki. Ternyata Kak Ella ini bisa merubah mindset, mindset nggak berubah pikiran aku juga. Aku selama ini bilang kalau orang yang ditanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, harus lebih baik, itu HNI sejati. Ternyata Kak Ella lebih HNI sejati. Mimpi mau nggak mau harus begitu. Aku tanya suaminya nanti ya, ngigonya jajan PCA lagi. Nah dulu tuh ada pengalaman ini, tanda-tanda saya mau LED tuh udah ketahuan banget. Tanda-tanda ada udah firasat. Ada orang saya sampai stres, handphone sampai hilang 2 kali di stasiun. Seriously? Iya. Kok bisa? Itu karena nggak belajar dari pengalaman. Itu dia, ya udahlah nggak apa-apa berbagi sama abang copet. Itu jadi saya udah ngoyo banget, udah ngotot banget, kudu jadi LED, mau ngebuktiin lah, maksudnya mau ngebuktiin dalam hal positif ya, maksudnya orang yang kerja itu bisa juga jadi LED. Jadi kalau mau
sebenarnya kalau mau jadi LED itu nggak perlu ninggalin aktivitas yang udah kita rutin jalanin. Jadi bisa barengan juga, namanya juga di HNI kan bisa bisnis yang bisa dikerjain sama apa aja ya. Siapa aja. Mau bu guru, mau pak guru, mau petani, mau tukang es, tukang cukur, semuanya udah ada success story ya di HNI. Nah, saya mau ngasih tunjuk aja sama mitra-mitra yang kebetulan memang banyak yang alasannya nggak mau gerak itu karena sibuk kerja atau iya anak saya banyak. Itu kalau ada mitra yang ngomong anak saya banyak, saya langsung minjem nama Bu Nur. Ih, Bu Nur aja, Maaf ya, Bu anaknya Nur. 6 itu bisa sukses di HNI gitu. Pokoknya semua saya pinjem lah tuh nama-namanya. Kakak Ella anaknya berapa? Baru 2. Oh, kurang banyak ya. Kurang 7. Belajarlah dari Nur Hayati Abbas ya. Emang aku belajar tadi lagi cerita apa ya? Oh, anak, alasan anak Oh iya, pinjem nama Bu Nur. oh iya, gitu. Terus akhirnya mereka mau tergerak. Mau bergerak karena udah ada contohnya ya. Akhirnya Kak Ella jadi LED, sekarang udah mulai banyak berbagi dengan tukang ojek ya. Ya alhamdulillah. Justru kalau dianterin kan PCA sama bapak juga udah HNI, mau PCA sama suami udah lebih dulu HNI banget suaminya. Tapi saya mentornya suami saya. Jadi saya duluan, saya yang PCA ke suami, baru dia insap, terus dia daftar. Kak Ella itu duluan daripada kakak itu. Kakak suami. Oh, tak kirain justru Kak Ella ini mitranya suami. Enggak. Oh. Karena suami aku itu pengen istrinya sukses lebih dulu, jadinya ya udahlah, kamu aja duluan. Suami levelnya apa? Udah tinggi lah ya. Terbanglah tinggi ya bersama HNI HPA. Tapi sekarang lebih fokus yang mana nih kira-kira? HNI atau ASI? Domain bosnya jangan. Insya Allah dua-duanya bisa dijalani. Bisa dijalani. Itu bisa. Bagi waktunya gitu ya. Justru saya kan banyak banget tuh yang nanya, Mbak Ella gimana caranya ngebagi waktu antara kerja sama HNI gitu. Saya bilang nggak perlu dibagi waktunya, dijalanin aja barengan. Jadi kalau misalnya kita kan kerja itu kan pasti ketemu orang banyak, ya udah PCA-nya sama orang yang kita temuin gitu. Jadi emang kalau saya ya ini nggak berlaku umum, nggak perlu fokus banget sih buat di HNI. Maksudnya kalau kita emang perlunya ketemu orang cuma 1 jam 2 jam atau 1-2 orang, ya itu aja yang kita kerjain. Yang penting dikerjain, Mbak Yola. Kadang kan orang suka mikir hari ini PCA ke siapa ya, terus nanti gimana ya cara PCA, itu kebanyakan mikir nggak jalan-jalan. Ya itu yang bikin orang lama nggak sukses. Kemkominfonya lantai berapa sih? Lantai 6. Lantai 6. Nah, untuk yang ada di sekitar Kemkominfo ya, silakan langsung ke Kemkominfo lantai 6, ada stokis di sana ya. Bisa cari saya. Itu kalau udah yang wilayah Jakarta Pusat kan jarang ya halaman. Iya, jarang saya banget. Pasti langsung saya silakan belanja di Kementerian Kominfo aja lantai 6. Kebetulan di lantai 6 itu udah ada sekitar 5 halal mart, stokis. Terus di lantai 4 itu ada 2 lantai, saya lantai 5 lupa. Oh, lantai 5 ya, jangan lupa lantai 5. Lantai 6 ada juga stokis, ada 3 gitu. Itu satu kantor kayaknya, satu lantai 5 itu udah HNI semua kayaknya. Belum semua, itu juga saya belum merasa maksimal sih di kantor. Makanya kalau orang bilang, ya udah Mbak Ella resign aja gitu, saya malah nggak tertarik resign karena ya kenapa mesti resign gitu ya, kan bisa sambil kerja insya Allah gitu. Dua-duanya dapet, sana sini dapet ya, itu. Justru PR kita itu di saya sendiri ya untuk ngajak teman-teman buat hijrah produk muslim juga gitu. Karena pengalaman saya cerita HNI di kantor itu, ternyata mereka emang cari nih gitu. Mungkin dulu udah ada yang HNI tapi nggak nawarin kali ya. Kalau saya kan itu nawarin ngasih diskon enggak ya. Saya mah di lift aja bisa PCA, Bu. Janjian kemana-mana bawa tadi si pasta gigi itu. Apa? Pasta gigi atau ini brosur? Kudu saya bawa brosur. Di lift nawarinnya? Kalau di lift mah saya diem aja. Tapi saya pakai pin HNI. Itu kan orang pasti nanya tuh. Karena sekantor tuh nggak ada yang pakai pin HNI, ya iyalah. Ya iyalah, saya doang. Itu pasti ditanya. HNI apaan tuh? Langsung dalam hati, salah nanya lu. Langsung pokoknya kalau ibu HNI itu ya, kalau ibu butuh madu cari saya.
butuh pasta gigi siwak, cari saya gitu. Ntar berlanjut keluar lip, saya pepet. Kayaknya Saya ini kenalin, hari ini saya aku tinggalin yang speechless brosur. deh. Saya tinggalin brosur sama itu, jangan lupa kartu nama. Oh, Kadang kan kita lupa ya kartu nama. kartu nama ya, harus bikin tuh ya kartu nama, Kartu tempelin nama. di brosur atau dipisah. Pokoknya juga antara nggak kartu apa-apa. nama atau brosur. Kalau nggak ada kartu nama kan bisa ditulis nih, ada namanya. Ini sampai keriting begini nih. Ini saya bawa-bawa soalnya jangan sampai ketinggalan. Oh ya, nggak boleh ditinggal itu. Jangan sampai Nggak boleh ketinggalan. dikasihin orang. Nggak ya? Ini Sekarang mah gampang kan ada katalog PDF. Jadi Oh, kalau iya, misalnya betul. nggak bawa ini, misalnya ini saya lupa. Oh tenang Bu, saya ada katalog PDF gitu. CWA ya, iya. Berarti- Kalau nggak saya WA, saya minta nomor WA-nya duluan. Oh, Ntar saya WA gitu. Bu nanti Berarti saya WA ya Bu. Kaela gitu. berarti satu Kemkominfo itu udah banyak mitranya Kaela ya, jadi jangan ganggu, jangan ganggu gugat ya. Sebenarnya kalau dibilang banyak, saya masih proses sih Mbak Yola. Tapi yang paling banyak di mana sih mitra-mitranya? di Jakarta? kebanyakan sih Jakarta, Bekasi. Jakarta, Bekasi, Bogor. Dan rata-rata mereka ASN. Enggak, banyakan yang ibu-ibu rumah tangga. Tapi kalau guru banyak ada guru juga. Lebih susah mana sih menggait ASN, ibu biasa atau yang lain? Sebenarnya semua punya keunikan sendiri-sendiri sih Mbak Yola. Jadi nggak bisa dibilang. Kalau saya bilang mah nggak susah ya. Kayaknya hal ini gampang deh beneran. Nggak untuk meyakinkan orang gitu loh. Kayaknya enggak deh. Sama semua. Sama semua, nggak ada yang 50-50 susah. lah ya. Ya, memang kita kalau untuk PCA tuh bisa lihat-lihat orangnya. Kalau misalnya kita PCA-nya sama abang Gojek misalkan ya, paling kita cerita standar aja, MHS atau pasta gigi. Bang, udah tahu belum Bang? Kalau sekarang ada pasta gigi halal gitu, ada siwaknya gitu. Biasanya yang saya tanya itu jawabnya belum tahu. Udah masuknya dari PGH gitu. Langsung turun kasih KTP. Turun kasih, ada yang kasih KTP, ada yang enggak. Dan kalau misalnya dia nggak ngasih KTP ya udah kita biasa aja, jangan Nggak usah patah hati. baper ya, nggak usah patah hati. Nggak usah Tolak sama baper. abang Gojek aja marah. Insya Allah nanti kita dikasih, kalau kita sabar ya, insya Allah nanti kita dikasih mitra-mitra dari yang lain. Iya, Gitu. baik. Yang penting pokoknya berani PCA aja. Siap. Gitu. Baik Kaela, terakhir ini pesan untuk teman-teman Udah ASN. terakhir aja sih Mbak Yola. Nggak berasa kan ya, udah udah sejam pamer-pamer gitu. Pesan-pesan untuk teman-teman ASN nih yang juga ingin eksis di HNI. Untuk teman-teman yang masih ASN ya, insya Allah di HNI itu nggak mengganggu aktivitas kita sebagai ASN. Justru kita bisa bersinergi bersinergi antara HNI dan pekerjaan kita sebagai ASN. Dan justru ketika kita aktif di HNI, itu akan memberikan ruh buat kita untuk bergerak di kerjaan ya, kerja jadi lebih semangat karena kita punya semangat buat share produk juga. Sama ya semangat untuk apa ya, kalau dulu cuma kerja, sekarang ada nilai lebih syiarnya, itu lebih membuat kita termotivasi bekerja. Jadi HN itu positif banget deh buat kita. Jadi nggak usah resign, yang ASN tetap kerja, yang guru tetap kerja, pokoknya yang masih punya kerjaan tetap kerja sambil jalanin HNI, insya Allah bisa. Iya, baik. Terima kasih Kak Kaela. Ya, Aku sama-sama. hari ini loh aku speechless loh. Dia banyak yang ngomong ya. Soalnya udah 3 bulan lockdown, Oh, nggak gitu. pernah ngomong ini doang nih. Sekalinya Sama ngomong, baru tadi pagi Nggak bisa HS. di-stop. Terima kasih Kak Iya, Kaela sekali lagi. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi semua mitra-mitra Kaela dan mitra-mitranya Halalpreneur dan HNI secara keseluruhan. Kita berjuang bersama-sama. Iya. Cayo. Semangat. Bye-bye. Bayola, semoga LED Amin. semangat. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi